Orang yang seringkali teriak-teriak Wahabi, Wahabi, itu nggak jauh dari 3 jenis manusia. Yang pertama adalah dari golongan orang-orang Syiah. Wahabi yang sedang kepanasan ya. Ketika disebut Wahabi itu karena kepanasan. Apa kok alergi? Ketika disebut Wahabi itu alergi. Padahal itu dinisbatkan kepada nama imamnya. Kenapa kepanasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan, rahmat dan nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya, tekan tombol like-nya, tanda jempolnya, kemudian tinggalkan komentar di bawah video ini. Kali ini saya menemukan sebuah video di TikTok, itu bayi Wahabi. Dia sangat kepanasan sekali, ketakutan sekali di saat disebut dengan nama Wahabi ya. Mari kita simak videonya. Orang yang seringkali teriak-teriak Wahabi, Wahabi, itu nggak jauh dari 3 jenis manusia. Yang pertama adalah dari golongan orang-orang Syiah. Ya, Karena memang Syiah musuh besarnya dan termasuk salah satu kelompok yang menjadi korban keganasan Wahabi, itu Syiah. karena memang tuduhan Wahabi ini berasal dari mereka, orang-orang Syiah, yang mereka memang nggak suka ketika orang Islam benar-benar tahu kemurnian Islam. Bukan karena tahu apa tidak suka, karena takut terhadap kemurnian Islam, bro. Ya, kita lanjut dulu. Maka Syiah akan terancam. Maka sukseslah tuduhan dan fitnah yang mereka buat untuk menyebarnya isu Wahabi ini. Yang kedua adalah dari golongan orang-orang awam. Ya, tentunya mereka yang kurang ilmunya, nggak tahu apa-apa, mudah sekali terprovokasi, mudah sekali ditipu, mudah sekali bahkan dibodohi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Siapa itu orang-orang yang punya kepentingan? Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang punya kepentingan itu tadi, yaitu orang-orang yang berilmu sebenarnya. Dia punya ilmu, dia diakui sebagai sosok ustadz, sebagai sosok kiai bahkan, atau ya yang bergerak di bidang politik. Tapi mereka punya kepentingan, jadi mereka sebarkan isu Wahabi itu untuk membendung orang-orang Islam agar kembali kepada kemurnian Islam. Kita tanggapi ya. Wahabi ya, kenapa dinamakan Wahabi? Ya, kelompok ini dinamakan Wahabi bukan karena mengamalkan kemurnian Islam, bukan. Tapi mereka ini disebut Wahabi karena pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, pemuja Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga dinamakan Wahabi. Kelompok ini mengamalkan, mempraktekkan itu amaliyah atau mazhabnya Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga dikatakan Wahabi. Bukan karena mengamalkan kemurnian Islam. Murni dari mana? Wong agama dibolak-balik seperti itu. Dan Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah tokoh yang banyak membantai umat Islam pada zaman dahulu di saat merintiskan kerajaan Yahudi. Muhammad bin Abdul Wahab ini berkolaborasi, itu dimanfaatkan oleh Muhammad Abdul Aziz bin Saud untuk mendirikan kerajaan Wahabi.
dengan minta bantuan Inggris dan British. Ya, sudah banyak yang tahu ceritanya ini ya. Jadi dinamakan Wahabi itu karena pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kalau mengikuti mazhabnya Muhammad bin Abdul Wahab, kenapa harus kepanasan ketika disebut Wahabi? Kenapa kayak cacing kepanasan kalau disebut dengan nama Wahabi? Ya, akui saja ya. Di pengikut dari imam empat mazhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Mereka-mereka yang mengikuti mazhab-mazhab empat dari imam ini, mereka tidak malu, mereka tidak ketakutan, mereka tidak kemanasan. Maliki disebut dengan Malikiyah, itu murid-murid beliau, pengikut beliau yang mengamalkan mazhab beliau disebut dengan Malikiyah. Mereka tidak ketakutan, mereka tidak malu, ya. Bahkan mereka itu ulama-ulama dari mereka itu bangga. Kemudian Hanafi disebut Hanafiyah, ya. Jadi mazhabnya mazhab Hanafiyah. Imam Hanafi, kemudian pengikutnya disebut dengan Hanafiyah. Sama di mazhab dinisbatkan, disandarkan kepada nama imamnya. Juga Syafi'i. Jadi yang mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i disebut Syafi'iyah. Hambali juga yang mengikuti mazhabnya Imam Hambali disebut Hanabilah. Asy'ari yang punya mazhab tentang ideologi, tentang keyakinan, tentang akidah disebut Asy'ariyah dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok kalau Wahabi disebut dengan nama imamnya ini kok kepanasan ya? Seharusnya bangga karena mengingat disandarkan kepada imam besarnya Wahabi, yaitu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa kepanasan? Lo malah comot-comot namanya orang lain ya. Kelompok yang mengikuti mazhabnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab ini ketika disebut dengan nama Wahabi, malah nama yang seharusnya bukan namanya, yaitu Salafi. Salafi itu adalah pengikut ulama salaf. Sementara yang mengikuti mazhabnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan pengikut salaf, tapi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Hanya ngaku-ngaku saja mengikuti mazhabnya ulama salaf, tapi banyak yang menyalahi pendapat dan kelakuannya ulama salaf. Orang-orang Wahabi ini bisa juga disebut dengan Mujassimah dan Musyabbihah. Mereka meyakini Allah bersemayam di atas, artinya Allah bertempat di langit di atas aras. Nah, sementara pendapat dan mazhabnya ulama salaf tidak mempunyai akidah yang demikian. Ulama salaf tidak meyakini Allah tempat di aras. Ini. Kemudian Mujassimah. Ulama salaf tidak mempunyai akidah Mujassimah, artinya menjisimkan Allah. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah, Allah. Ini kan mazhabnya, akidahnya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan akidah salaf. Jadi mereka menamakan salaf itu untuk menipu umat saja, biar umat itu terkesima dengan nama salafi. Setelah ketahuan bahwasanya salafi itu di mana-mana menebar telol, katanya Udin Murtadin itu di mana-mana menebar telol, banyak telolis di mana-mana, yang mana ya mayoritas dari telolis itu adalah yang ngaku-ngaku salafi ini. Karena ketahuan bejatnya, ketahuan bohongnya, ketahuan kejamnya, ketahuan jahatnya, mereka sekarang menubah lagi. Nama yang sudah dipakai oleh kelompok umat Islam lainnya dipakailah oleh mereka. Nama itu hasil comotan dari kelompok lain, yaitu Ahlus Sunnah. Ustadznya dinamakan Ustadz Sunnah. Kajiannya
kajian sunnah, manhajnya manhaj sunnah. Itu hanya sebagai kedok saja. Jadi kata-kata sunnah hanya sebagai kedok saja. Mereka ini hanya pinter membodohi umat, jago berbohong. Ayo kita buktikan kalau mereka itu memang pengamal sunnah sekarang. Nah, ini saya ulangi lagi karena berkali-kali saya ulangi mereka tetap ngeyel. Ya. Ayo setelah video ini silakan keluar, silakan berpendapat para salafi, kelompok Wahabi yang aku salafi ini. Ya. Kalau tidak mau disebut ialah tidak apa-apa salafi. Nah, tapi salafi KW, salafi palsu, salafi gadungan, salafi KW, salafi palsu, salafi gadungan, salafi abal-abal. Kan? Khalid Basalamah yang katanya ustadz walim alim yang berilmu tinggi, setinggi langit, mengatakan bahwasanya fardunya wudu ada dua. Ya. Kemarin sudah di channel saya yang sebelum ini sudah saya bahas ya. Fardunya ada wudu ada dua. Kalau ingin tahu videonya di sana sudah di channel sebelum ini di video sebelum ini. Nah, channel yang kemarinnya ini silahkan cek di sana. Mengatakan ketika ditanyakan oleh jamaahnya tentang membasuh kepala, dia hanya mengatakan membasuh kepala hanya bagian dari sunnah. Rukun wudu cuma dua, yaitu membasuh wajah dan telapak tangan sampai sikut. Padahal dalam Al-Quran itu ada 4. Nah, ulama salaf tidak ada yang meyakini yang tidak punya hukum fardunya wudu ada 2. Ya. Di Al-Quran ada 4. Khalid Basalamah mengatakan ada 2. Ini yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya saja. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum. Ya. Dalil dari mana yang dipakai Khalid Basalamah ini? Kemudian mengusap wajah sunnah Nabi dilakukan oleh Nabi setiap selesai sholat. Dikatakan tidak ada. Sunnah yang mana? Buaya halal. Hadis yang mana yang mengatakan buaya halal? Sunnahnya siapa yang dipakai oleh orang-orang salafi palsu ini, salafi KW, salafi gadungan ini? Termasuk ini nih anak-anak ini. Ini sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran sesat ini, ajaran Wahabi sesat ini. Tai kucing tidak najis. Tapi anehnya ketika mengatakan tai kucing itu tidak najis, ketika diinjak oleh orang yang berwudu maka wudunya batal. Ini kan lucu. Sunnah yang mana yang dipakai? Ya, dari sinilah, dari beberapa contoh ini kita tahu bahwasanya mereka itu hanya bersembunyi di balik kata-kata sunnah saja. Hanya bersembunyi di balik kata-kata sunnah, bukan mengamalkan sunnah seutuhnya. Tapi sunnah itu hanya dijadikan kedok oleh muridnya, oleh kelompok Wahabi ini yang menamakan diri salafi, yang sekarang sudah berganti kulit lagi, mencuri bajunya orang lain, yaitu sunnah, ahlus sunnah. Dia juga mengaku ahlus sunnah juga, mengaku ahlus sunnah wal jum'ah juga. Ini kan tidak punya malu, semuanya tidak punya malu pakai namanya orang lain ya. Pakai aja sudah namanya sendiri, yaitu Wahabi, karena pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, bukan pengikut ulama salaf. Ya, nah ini ya terdoktrin sudah, terafiliasi ya terlalu baguslah, terdoktrin gitulah, dipengaruhi oleh ustadz-ustadz yang berjidat angus, bercelana cingkrang, itu berjenggot kayak kambing ya. Jadi kelompok ini bukan mengamalkan sunnah, tapi malah merusak sunnah.
Sahabat TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sanggahan saya terhadap bayi Wahabi yang sedang kepanasan ya. Ketika disebut Wahabi itu kangen kepanasan, yaitu sudah mereka itu kenapa kok alergi sebetulnya? Ketika disebut Wahabi itu alergi, padahal itu disandarkan, dimusnadkan, dinisbatkan kepada nama imamnya. Kenapa kepanasan? Kok tidak bangga disandarkan kepada imamnya? Beda dengan kami itu pengikut Imam Syafi'i, hingga kami itu dikatakan Syafi'i. Kami bangga. Wahabi dia kepanasan, kejang-kejang ya. Alergi dengan nama Wahabi, padahal itu nama imamnya loh. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, jadi video ini kami mengindokasi umat Islam yang lain agar tidak terpengaruh dengan kelompok-kelompok ini, kelompok yang hanya mengatasnamakan Salafi, tapi sebetulnya mereka itu adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang kejamnya minta ampun dulu. Jadi jangan percaya, ya. Sunnah hanya di balik dog saja untuk menutupi kekejaman mereka, untuk menutupi kesesatan akidah mereka. Demikian sanggahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.